warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berhasil dengan memperkenalkan penawaran pasar baru. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Ade Astri Agustina, Rega Wijaya, dan saya Yolani Angga. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pada saat ini, pemahaman tentang kegiatan pemasaran sangat penting agar bisa bertahan dari persaingan yang ada dan diharapkan agar akan lebih menaikkan angka penjualan produk, barang, atau jasa guna meningkatkan profit yang diinginkan. Pada saat ini, di era digitalisasi, semua informasi akan sangat cepat diterima oleh siapa saja. Ini adalah kesempatan besar bagi perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya, terutama dalam memperkenalkan penawaran pada pasar baru, guna menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berhasil. Konsep pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang sangat luas juga merupakan bidang yang menarik untuk dipelajari karena beberapa alasan. Terlepas dari relevansi dan pentingnya pertanyaan yang ada, masih ada begitu banyak hal yang tidak diketahui dan begitu banyak tantangan besar sehingga bidang tersebut telah menarik aktivitas intelektual yang besar dan kemungkinan akan terus berlanjut di masa depan. Profesor Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang ekonomi pada penduduknya. Definisi konsep pertumbuhan ekonomi memiliki 3 komponen. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat kemampuan dalam menyediakan aneka macam barang kepada penduduknya. Yang ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi, sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat. Teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu teori pertumbuhan klasik. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitik beratkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu teori Schumpeter. Representasi modern yang hebat dari teori Schumpeter tentang penghancuran kreatif dalam kewirausahaan adalah perusahaan rintisan startup yang inovatif. Startup bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada yang dialami oleh pasar penawaran incumbent saat ini. Juga bertujuan untuk menciptakan solusi baru yang ada. Pada akhirnya akan mengambil alih produk atau layanan yang ada di pasar dengan menghancurkannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ade Astri Agustina. Yang ketiga yaitu teori Harrod-Domar. Harrod-Domar mengasumsikan tingkat pengembalian modal yang konstan. Itu berbeda dengan model pertumbuhan solo, di mana modal memiliki pengembalian marginal yang menurun. Teori Harrod-Domar dalam analisisnya bertujuan menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan. Yang kedua, faktor sumber daya alam. Sumber daya alam atau kekayaan alam memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sumber daya alam. Yang ketiga, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan sumber daya manusia dan sumber daya alam di suatu negara dapat bermanfaat dengan maksimal apabila ada iptek. Sebagai manusia yang berkualitas, tentu mereka akan membekali diri dengan ilmu pengetahuan serta pemahamannya terhadap teknologi.
Yang keempat, faktor budaya. Sosial budaya bisa menjadi pendorong ataupun penghambat kemajuan perekonomian suatu negara, sehingga tergantung dengan budaya yang dimiliki negara tersebut. Apabila negara memiliki budaya rajin dan cekatan, maka bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Kelima, sumber daya modal. Lewis mengemukakan bahwa memperlakukan akumulasi modal, kemajuan teknis, dan pertumbuhan pasokan pekerja terampil sebagai fenomena tunggal. Dalam arti bahwa baik penerapan pengetahuan teknis baru maupun pendidikan dari pekerja yang berkualitas pada dasarnya ditentukan oleh ketersediaan modal. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi. Hakikat tujuan jangka panjang. Tujuan haruslah bersifat kuantitatif, terukur, realistis, dapat dipahami, menantang, bertahap, dapat diperoleh, dan sejalan dengan unit-unit organisasi. Sebuah visi yang efektif paling tidak memenuhi beberapa kriteria, yaitu mencerminkan tujuan yang diinginkan di masa yang akan datang, fokus, fleksibel, dapat dikomunikasikan, dapat dibayangkan, dan dapat dicapai. Tujuan umumnya dinyatakan dalam istilah-istilah seperti pertumbuhan aktiva, pertumbuhan penjualan, keuntungan pangsa pasar, seberapa besar dan sifat diversifikasi, seberapa besar dan sifat integrasi vertikal, penghasilan per saham, dan tanggung jawab sosial. Tujuan yang dinyatakan dengan jelas memberikan banyak keuntungan. Untuk mencapai kemakmuran jangka panjang, para perencana strategis umumnya menetapkan perencana jangka panjang dalam 7 bidang, yaitu yang pertama, profitabilitas. Kemampuan dari suatu perusahaan untuk beroperasi dalam jangka panjang bergantung pada tingkat laba yang memadai. Perusahaan yang dikelola secara strategis pada umumnya memiliki tujuan laba yang dinyatakan dalam bentuk laba persahaman. Selanjutnya, produktivitas. Lewis berpendapat bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan dapat menghasilkan lebih banyak tabungan dan ekspansi dibutuhkan akumulasi kapital dalam proses kumulatif untuk meningkatkan surplus dan menghasilkan transfer tenaga kerja dari pekerjaan yang tidak produktif ke pekerjaan yang produktif. Selanjutnya, posisi kompetitif. Salah satu ukuran keberhasilan perusahaan adalah salah satu dominasi relatifnya di pasar. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar pada umumnya menetapkan tujuan dalam hal posisi kompetitif. Seringkali menggunakan penjualan total atau pangsa pasar sebagai ukuran posisi kompetitifnya. Selanjutnya, pengembangan karyawan. Karyawan menghargai pendidikan dan pelatihan. Sebagian karena hal tersebut mengarah pada kompensasi dan jaminan kerja yang lebih tinggi. Menjanjikan peluang semacam itu seringkali meningkatkan produktivitas dan mengurangi perputaran karyawan. Yang selanjutnya, hubungan dengan karyawan. Apakah terikat dengan kontrak serikat pekerja atau tidak? Perusahaan secara aktif mencoba untuk mengembangkan hubungan baik dengan karyawan. Bahkan langkah-langkah proaktif dalam mengantisipasi kebutuhan dan harapan karyawan merupakan karakteristik dari para manajer strategis. Selanjutnya, kepemimpinan teknologi. Perusahaan harus memutuskan apakah akan menjadi pemimpin atau hanya jadi pengikut di pasar. Setiap pendekatan dapat berhasil, tetapi masing-masing membutuhkan postur strategi yang berbeda. Oleh karena itu, banyak perusahaan menyatakan suatu tujuan berkaitan dengan kepemimpinan teknologi. Yang selanjutnya, tanggung jawab kepada masyarakat. Perusahaan perlu memenuhi tanggung jawabnya bukan hanya kepada pelanggan, melainkan kepada seluruh masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Rego Wijaya. Pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal yang perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar. Ini artinya kamu perlu menyajikan unsur-unsur baru yang dapat memikat hati para pelanggan. Di sini adalah tahapan dalam mengembangkan sebuah produk. Yang pertama adalah product leader. Product leader adalah perusahaan-perusahaan yang menghabiskan sebagian besar uang mereka untuk inovasi produk.
Hal ini berarti lebih dari sekedar membungkus ulang produk dasar dan menyebutnya sebagai produk baru. Sebaliknya, produk yang diperkenalkan oleh pemimpin produk menempa landasan baru dan sering disalin dan ditiru oleh orang lain. Yang kedua adalah distribusi giant. Distribusi giant merupakan perusahaan yang menghabiskan sebagian besar uang mereka untuk mendapatkan produk dan layanan mereka ke tangan pelanggan mereka. Yang ketiga adalah innovation superstar. Strategi ini sejujurnya adalah yang paling sulit dilakukan. Superstar innovation menghabiskan uangnya untuk penelitian ilmiah mendasar, berbeda dengan penelitian terapan yang khas dari pemimpin produk. Yang keempat adalah customer offers. Customer offers merupakan perusahaan yang mengambil pandangan jangka panjang dan sangat intens dari hubungan dengan pelanggan mereka, namun berbeda dengan product leaders yang intensitasnya terfokus pada produk dan distribution giant yang intensitasnya terfokus pada ubiquity. Customer offers berfokus secara unik pada pelanggannya. Selanjutnya, imperatif inovasi. Dalam perekonomian yang berubah dengan cepat, inovasi berkelanjutan merupakan suatu keharusan. Perusahaan yang sangat inovatif mampu mengidentifikasikan dan mengukur peluang pasar baru dengan cepat. Perusahaan yang gagal mengembangkan produk baru sama saja menempatkan diri mereka sendiri pada risiko. Produk lama mereka rentan terhadap perubahan kebutuhan dan selera pelanggan, teknologi baru, siklus hidup yang lebih pendek, dan persaingan domestik serta asing yang meningkat. Selanjutnya adalah commercial management. Manajemen komersial memiliki dampak besar pada bisnis yang bertanggung jawab untuk membuat pilihan strategis dan perwujudannya dalam taktik sehari-hari. Memulai perjalanan bisnis yang padat sudah merupakan keputusan komersial. Tetapi ketika penerimaan strategi tidak didukung oleh perubahan cara perusahaan beroperasi, kemungkinan keberhasilannya sangatlah rendah. Berikut ini adalah prinsip-prinsip manajemen komersial untuk meningkatkan peningkatan dalam berbisnis. Yang pertama adalah orientasi jangka panjang. Orientasi jangka panjang merupakan pemikiran sistem jangka panjang yang mengubah persepsi biaya dan nilai. Apa yang dilihat sebagai pengeluaran dalam jangka pendek mengubah dalam jangka panjang menjadi investasi yang pada akhirnya akan membawa keuntungan finansial dan non-finansial yang signifikan bagi perusahaan, misalnya pelatihan staf dan membangun hubungan yang stabil dengan rantai pasokan. Yang kedua adalah sistem berpikir. Mengakui bisnis dan proyek sebagai sistem dari faktor-faktor yang saling bergantung menentukan struktur di masing-masing elemen ini yang harus diselaraskan atau diseimbangkan, seperti menginvestasikan dana ke bagian-bagian yang paling dibutuhkan untuk mengoptimalkan biaya keseluruhan proyek. Yang ketiga adalah etika. Etika adalah seperangkat prinsip yang dipaksakan sendiri untuk memandu kehidupan perilaku individu atau perusahaan, yang dimana bergantung pada komitmen kepada kolega, mitra, klien, serta pertimbangan audiens yang lebih luas. Yang keempat adalah fleksibilitas dan keterus-terangan. Fleksibilitas diperlukan untuk bertahan hidup di lingkungan yang tidak pasti dan dinamis. Pada tingkat organisasi, fleksibilitas dapat disajikan sebagai kemampuan untuk merespon pasar yang berubah. Yang kelima adalah pengambilan keputusan yang rasional. Penerimaan fakta-fakta realitas dan pemahaman tentang apa yang sedang dikelola sebelum tindakan diambil. Sebuah penelitian sering diperlukan untuk mencapai pemahaman tersebut. Sebelum keputusan diambil, diperlukan pemeriksaan semua alternatif dan memikirkan kemungkinan konsekuensi dari masing-masing alternatif. Yang keenam adalah kontrol aktif dan desentralisasi. Model ini merupakan model alternatif di mana informasi biaya disampaikan kepada orang-orang yang paling membutuhkannya dan tepat pada saat mereka membutuhkannya. Ini menuntut manajer untuk mengadopsi lebih aktif kepada pendekatan secara langsung untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Dan kesimpulannya adalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah permasalahan setiap negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu faktor yang menentukan pembangunan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang. Semakin baik sebuah pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka akan semakin baik pula pembangunan ekonomi di negara tersebut. Dan tujuan jangka panjang didefinisikan sebagai hasil yang dicoba untuk dicapai oleh perusahaan selama periode waktu tertentu seperti 5 tahun. 7 tahun jangka panjang yang umum digunakan yaitu profitabilitas, produktivitas, posisi kompetitif, pengembangan karyawan, hubungan dengan karyawan, kepemimpinan, teknologi, dan tanggung jawab pada masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut atau tujuan jangka panjang lainnya seharusnya dapat diterima secara fleksibel, terukur seiring berjalannya waktu, memotivasi sesuai, dapat dipahami dan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan. Sekian dari kami kelompok 9, mohon maaf jika ada salah dan mohon dikoreksi. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.